malaikat ini beda aliran, beda partai politik, bertengkar saudara. Biasanya kalau beda pilihannya kan bertengkar. Loh, kok sampian malaikat surga? Loh, kok sampian malaikat neraka? Sama-sama terkejut. Kata malaikat surga, saya kesini membawa ini ke surga. Orang ini beribadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, saya kesini membawa ini ke neraka. Ini berzina 1 kali, orang berzina pantas masuk neraka. Akhirnya rebutan, karena rebutan ditimbang akhirnya. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang saudara, ternyata dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya yang 60 tahun hangus, ringan. Zina 1 kali menghapus pahala amal ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ini ikut saya ke neraka, ibadahnya hangus. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Kenapa? Tadi ini sebelum mati sempat sedekah roti 2 potong, dan itu belum ditimbang roti 2 potong. Oh iya, akhirnya roti 2 potong diindekkan saudara, ditimbang. Begitu roti 2 potong ditimbang, ternyata lebih berat lagi. Berat. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah karena sedekah roti 2 potong. Akhirnya apa? Kata malaikat surga, nah ini ikut saya masuk surga. Orang asahan kalau kenduri rotinya berapa potong? Banyak bukan cuma rotinya, tapi kambingnya berapa ekor? 2 Kalau ayam potong tambah banyak mah. Ini berarti sedekahnya sangat mantap. Artinya apa? Sedekah makan itu saudara, walaupun sedikit jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Tapi hadis ini jangan disalahfahami. Gimana yang salah faham? Pulang dari Masjid Agung, tak apa-apa berarti besok ini ke pelajaran. Yang penting pulang dari sana beli roti. Ini namanya gagal faham. Hadis ini maksudnya bukan meringankan perzinahan saudara. Ini motivasi kita rajin sedekah maksudnya seperti. Nah, mengapa sedekah makan dan minum ini pahalanya besar? Pertama, sedekah makan dan minum ini kebutuhan pokok saudara. Orang nggak makan nggak minum mati saudara, kalau yang lain enggak. Dan orang ini biasanya kalau sedekah makan dan minum itu lupa. Semakin habis makanannya semakin puas. Suaminya bilang sama mamanya, istrinya, nah besok kenduri mah berapa pak undangannya? Undangannya 100. Istrinya bikin makanan 100. Ternyata undangannya hadir semua, makanan habis. Kira-kira istrinya puas gak puas? Bulannya lagi bikin kenduri lagi. Berapa pak undangannya? 150. Dibikinkan buat makanan 150. Ternyata yang datang 30 orang. Kira-kira istrinya marah apa gak marah? Kecewa apa gak kecewa? Kecewa. Ini kalau makanan saudara, beda dengan yang lain. Kalau yang lain beda. Misalnya saudara bawa uang banyak, mengapa? Mendengar di masjid sana ada santunan, bawa uang. Sampai di situ ternyata acara sudah selesai, fakir miskinnya sudah pulang. Kira-kira saudara senang apa marah? Kira-kira senang apa marah? Senang. Apa kata masih rezeki saya? Ya bukan rezeki kamu. Allah tidak memuliakan kamu bersedekah pada orang. Itu.
Beda memang. Kalau sedekah makan itu lupa, tapi kalau selain makanan ingat terus. Coba saudara sedekah Avanza sama tetangga, kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus. Saudara punya hajatan, tetangga yang dikasih Avanza diundang tidak datang, kira-kira jengkel apa enggak? Dibicarakan, sudah dikasih mobil gak mau datang, dasar gak tahu balas budi. Harus pahalanya. Besoknya Avanzanya lewat, bilang sama tetangganya, kamu tahu Avanza yang lewat tadi? Kenapa? Itu sedekah dari saya. Kamu kok sedekah Avanza? Saya ikhlas karena Allah. Bilangnya ikhlas tapi ceritanya kemana-mana. Harus pahalanya saudara. Kalau makanan dan minuman gak bakal cerita, makanya pahalanya besar. Ini besarnya pahala sedekah minum dan makan. Nah, kembali kepada yang tadi, artinya apa? Ajaran-ajaran Islam yang diwarisi oleh bangsa Melayu dari para leluhur dulu itu dasarnya sangat kuat, dan itu merupakan simbol dan fondasi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya jangan ditinggalkan. Nah, ini saudara di antara fitnah-fitnah akhir zaman yang perlu menjadi refleksi kita dalam menatap kehidupan tahun-tahun ke depan. Karena zaman ke depan ini kita khawatir fitnah ini semakin besar. Kita dulu ya ketika masih kecil gak terbayang ada HP seperti sekarang. Karena di HP ini sangat lengkap saudara. Terutama yang laki-laki, kalau istrinya pandai main HP, akhirnya belanja terus secara online. Memang gak kemana-mana, tapi belanjanya diantar dari mana-mana. Cepat habis uang suaminya. Akhirnya suaminya cepat sakit-sakitan. Mengapa? Istrinya gak keluar-keluar, cuma pandai belanja. Ada apa enggak sekarang? Banyak sekarang fitnah memang. Ini fitnah akhir zaman. Karenanya kita ini pelajaran bagi kita. Gimana kita menjaga anak-anak kita. Nah, cara terbaik melindungi anak-anak kita dari pengaruh pergaulan, dari pengaruh Android, dari pengaruh internet, anak kita dimasukkan pondok. Insyaallah kalau dimasukkan pondok anak kita lebih steril, lebih bagus. Makanya tadi diumumkan di sini katanya ada tahfidz ya. Di mana tuh? Di belakang. Alhamdulillah. Dan itu harus diawasi, dijaga, didukung seperti itu untuk menjaga anak-anak kita agar tidak larut dalam kerusakan moral, kerusakan iman, kerusakan akidah akibat fitnah perkembangan zaman. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan semuanya istiqamah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Juga mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang belum punya rumah segera punya rumah, yang belum ke tanah suci segera berangkat ke tanah suci. Amin Allahumma. Yang belum punya menantu segera punya menantu, yang belum punya pasangan segera punya pasangan, dapat yang sholihah, dapat yang saleh, dimurahkan rezekinya, rezeki yang halal dan barakah, dan Kabupaten Asahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Ini ada surat pada saya suruh baca apa?
Oh ini minta donasi ya, agar Ustadz dapat memberitahu gelar donasi infak operasional program cuci sajadah masjid gratis untuk membantu operasional panitia menjangkau masjid-masjid di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Program ini merupakan amanah almarhum Tengku Zulkarnain. Jadi ada bantuan ya, donasi untuk membersihkan sajadah-sajadah di masjid. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma.